Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Yudiastri dari Fisika Angkatan 2020. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Fisika Komputasi yang diampu oleh Bapak Mada Sanjaya, WSMSI PhD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penentuan arah kiblat menggunakan trigonometri bola dan juga menentukan waktu sholat menggunakan Python 3. Nah, pertama di sini menentukan arah kiblat, di mana arah kiblat ini membutuhkan data lintang dan juga bujur dari lokasi serta data lintang dan bujur Mekah sebagai pusat atau kiblat. Lalu di sini ada data lintang. Nah, ini dimasukkan data lintang dalam desimal. Kemudian ada cos dan sin data lintang Masjid Al-Falah yang saya cari posisi kiblatnya. Nah, ini ada lintangnya. Kemudian ada nilai cos dan juga sin dari lintang lokasi Masjid Al-Falah Sumedang ini. Kemudian ada bujur masjid. Mohon maaf, ini terjadi kesalahan, belum diganti. Ini bujur Masjid Al-Falah Sumedang. Nah, untuk bujur dan lintang lokasi ini dapat kita lihat pada Google Map, yaitu dengan menekan titik lokasi sehingga ditampilkan bujur dan lintang lokasinya. Dan di sini ada sin dari bujur Masjid Al-Falah dan juga cos dari bujur Masjid Al-Falah. Lalu ada lintang Mekah, ini 21,422 sekian. Kemudian ada cos, sin dan tannya. Kemudian ada bujur Mekah. Di sini bujur Mekahnya itu 39, sekian. Lalu ada sin dan cosnya juga. Lalu menentukan selisih bujur lokasi dan kota Mekah. Nah, itu bujur lokasi dari bujur lokasi Masjid Al-Falah Sumedang dan juga kota Mekah. Itu bujur lokasi Mekah, lalu bujur lokasi dikurangi bujur Mekah. Kemudian ada sin cos, kemudian ada menentukan tanki. Nah, ini A sin bujur lokasi Mekah, kemudian ada cosnya itu cos lintang lokasi yaitu Masjid Al-Falah, kemudian ada sin lintang lokasi dikali cos bujur lokasi Mekah. Selanjutnya ini ada tanki sama dengan A, ini per B min C. Selanjutnya ada D tanki, yaitu sama dengan tanki. Lalu M tanki dan S tanki serta tan ki 1. Lalu di print nanti menghasilkan nilai desimal dan juga heksagesimal. Lalu ada menentukan key-nya di sini nanti di print ARC tan 2 key. Selanjutnya ada logika jika key lebih dari 0. Nah, ini kiblatnya itu 360 dikurangi key. Lalu ada D key sama dengan kiblatnya, kemudian M key. Lalu ada S key 1 integer, D key, M key dan integer S key. Kemudian di print kiblat terhadap utara. Nah, ini nilainya desimal dan juga heksagesimal. Ini sama. Ini kiblatnya min key. Nah, kita running. Kita run modul. Selanjutnya kita masukkan lintang lokasi Masjid Al-Falah Sumedang. Nah, ini lintang lokasinya itu min 6,843821. 6,843821. Selanjutnya kita enter. Nah, ini masukkan bujur lokasi dari Masjid Al-Falah ini, yaitu 107,913444.
Nah, ini hasilnya ada tanki, desimal, dan juga seksagesimal. Kemudian ada RC-tan 2Ki, ini nilainya desimal dan juga seksagesimal. Kemudian ada nilai Ki-nya itu kiblat terhadap utara yang nilainya di sini desimal dan juga seksagesimal. Selanjutnya kita ke waktu sholat. Penentuan waktu sholat menggunakan Python 3. Kita buka codingannya yang telah dibuat. Nah, di sini sama ada judulnya seperti tadi, namun di sini adalah waktu sholat. Waktu sholat di Sumedang lebih tepatnya di Masjid Al-Falah Sumedang, karena yang dimasukkan nanti itu lintang lokasi dan bujur lokasinya itu Masjid Al-Falah Sumedang. Masukkan lintang lokasi, nah nanti lintang lokasinya sama, itu min 6,843821 untuk lintang lokasinya. Kemudian lintang lokasinya di float, kemudian lintang lokasi ini radiannya. Kemudian menginput nilai bujur lokasi yang sama, yaitu 17,913444. Itu ini masukkan tanggal yang akan dicari. Waktu sholatnya itu misalnya tanggal 1 untuk tanggal awalnya. Kemudian nanti masukkan tanggal akhir, misalnya Januari 1, tanggal 1 hingga tanggal 31 di bulan Januari, yaitu bulan 1. Kemudian memasukkan tahun yang kita cari adalah tahun 2023. Kemudian data lainnya itu masukkan ketinggian lokasi dan juga zona waktu lokasi, karena dua hal ini mempengaruhi waktu sholat. Selanjutnya ada ikhtiyah. Ini untuk ikhtiyahnya itu ada yang 2 menit hingga 4 menit. Ini ada ikhtiyah untuk awal subuh, kemudian ikhtiyah akhir subuh, ikhtiyah duha, kemudian zuhur, ada asar, kemudian maghrib, dan ikhtiyah isya. Nah, selanjutnya ini di print, lalu ada selisih imsak dengan subuh. Nah, itu selisih imsak ke waktu subuh itu adalah 10 menit. Kemudian ini ada sudut subuh, lalu ada sudut duha, dan juga sudut isya. Selanjutnya ini kriteria perhitungan waktu sholat. Perhitungan waktu sholat ini wilayah Indonesia dan juga negara Asia Tenggara berdasarkan kriteria DEPAG. Lalu ini waktu imsak 10 menit dari waktu subuh, kemudian ini sudut-sudut seperti yang tadi di atas. Selanjutnya di print, ini yang di print nanti ada tanggal, kemudian waktu imsak, subuh, kemudian ada waktu terbit matahari, kemudian ada duha, ada zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian ini ada pemrogramannya, logikanya untuk mencari waktu sholat di suatu lokasi dengan memasukkan lintang lokasi, bujur lokasi, dan juga ada zona lokasi serta ketinggian dari lokasinya. Ini codingannya, nanti di print, lalu kita running. Nah, selanjutnya di sini masukkan lintang lokasi. Untuk lintang lokasinya sama seperti yang tadi pada Masjid Al-Falah, yaitu min 6,843821. Selanjutnya masukkan bujur lokasi untuk lintangnya terlebih dahulu, lalu di enter, masukkan bujur lokasinya. Bujur lokasinya itu 107,913444. Masukkan tanggal awal. Untuk tanggal awalnya misalnya di Januari, yaitu tanggal 1. Tanggal akhirnya itu adalah tanggal 31 Januari. Nah, ini untuk bulannya itu bulan 1, karena yang dicari adalah bulan Januari. Kemudian tahunnya itu adalah tahun 2023. Masukkan ketinggian lokasinya itu 700 meter. Kemudian masukkan zona waktu lokasinya
yang GMT yaitu GMT plus 7. Nah, ini hasilnya ada dari tanggal 1 hingga tanggal 31, kemudian ada waktu imsak, ada waktu subuh, ada waktu terbit, subuh, kemudian terbit, lalu ada duha, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, untuk mencari waktu sholat yang lain, maka kita perlu memasukkan tanggal, kemudian tanggal awal, tanggal akhir, bulan, tahun yang akan ditentukan dengan ketinggian lokasi dan juga zona lokasi yang kita cari di tiap daerahnya. Nah, ini beberapa dokumentasi yang saya ambil di Masjid Al-Falah Sumedang. Ini di depannya karena di gang sehingga seperti ini. Kemudian ini ketika pengambilan data menentukan arah kiblat. Ini untuk videonya. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.